Selamat siang sobat-sobat Wondesku dimanapun teman-teman berada. Semoga siang ini, pagi ini teman-teman sehat selalu, bahagia, sejahtera semuanya. Ini kembali ke Wondes guys, kita lagi produksi bumbu kacang untuk somai Wondes. Nah kita itu yang kita pakai adalah wajan terbesar yang ada di pasaran. Waktu itu kita nyari di toko, kita nemu wajannya di mana Bun? Kebayoran. Pasar Kebayoran. Dan ada cerita lucu pada saat beli itu. Ternyata yang ngejual ini, cincinya, ceritanya gimana Bun? Dia adalah customernya Somai Wondes. Ini yang sangat-sangat tidak diduga dan ternyata di kalangan beliau-beliau ini katanya, wah kalau udah somai ya Wondes gitu. Bagi kami salah satu hal yang menyanjung, tapi satu sisi juga tantangan. Waduh, ternyata ya kita bisa ngejual, tetapi gimana cara menjaga kualitas gitu guys. Terus ini kita waktu itu kita kan bikin masih pakai kompor kecil ya, terus kita kompor ini biasa. Pas waktu itu saya putusin sekalian beli ini guys, beli apa namanya Bun? Penggorengan. Saya lanjutkan beli kompor 1000 sumbu nih. Nah bedanya apa Bun? Pada saat pakai kompor biasa kecil sama ini. Iya, perbedaannya yang pertama, lama produksinya itu yang tadinya satu kali bikin adonan somai, aku membutuhkan waktu 3 jam. Ini 3 jam atau 6 jam? 6 jam itu kan 2 kali produksi. Oh, iya. Satu produksinya butuh 3 jam. Dengan ininya kecil. Ini membutuhkan 1,5 jam aja. Mau ininya kecil atau gede nggak pengaruh. Oh, gitu. Jadi memangkas berapa? 1,5 jam proses produksi. Karena kalau pakai yang kompor biasa dia lama minyaknya keluar ini. Okay. Suksesnya kalau misalnya minyaknya udah keluar gitu. Nah kalau pakai yang ini minyaknya cepat keluar. Gitu. Itu yang pertama. Jadi bisa memangkas waktu produksi sampai 50%. Enggak lah, 100%. 100%. Waduh, keren. Salah. Ternyata malah 100% guys. Iya, 100%. Jadi kita ngerubah dari kompor biasa sampai ke kompor sini, itu ternyata bisa memangkas waktu produksi 100%. Nah, hal-hal kayak gini kadang-kadang saya nggak sadari teman-teman. Hal-hal kayak ini satu sisi saya kan harus modal ini aja 600 ribuan lebih nih kompornya. Belum ininya 300 lebih, 400-an ya. Iya. Nah itu udah harus modal berapa itu? Udah 1 juta lebih nih kurang lebih habis. Tetapi setelah dikalkulasi lagi bisa memotong waktu produksi sampai 100%. Artinya memang kita perlu invest untuk masuk ke sana, tetapi bisa minimize waktu tempur, mempercepat waktu tempur. Nah, ya, ditambah lagi waktu pas di kompor ini biasa kan aku pakai wajannya itu di bawahnya ini, ya kan. Untuk mendapatkan total bumbu kacang segini banyak, jadinya aku mesti 2 kali pembuatan. Jadi 3 tambah 3 6 jam. Untuk dapat sejumlah ini kacangnya belum repotnya. Ya, belum repotnya. Ya, karena harus berpindah-pindahin. Karena ini kalau udah matang perlu pendinginan berapa lama? Kurang lebih membutuhkan 7-8 jam. Tuh, habis dibikin guys, 7-8 jam. Artinya harus berubah panci. Nunggu dingin dulu apa langsung bisa pun nggak bisa? Ya, aku enggak. Aku dipindah. Langsung pindah ke panci dalam kondisi yang panas dan harus hati-hati. Wah, itu kan tenaga yang keluar lebih banyak lagi dong. Iya, makanya pas aku sebenarnya nunggu budget you tersedia waktu itu sampai ada, intinya aku udah menyampaikan saya butuh penggorengan dan kompor. Kalau ditanya budget tersedia setelah saya beli, tentunya jawabannya tidak. Cuma yang saya lakukan adalah skala prioritas, mana yang lebih urgent gitu. Walaupun jujur saya nggak sampai memikirkan sedetil itu bahwa akan terjadi pemotongan waktu sampai 100%, cuman saya lihat, oh kalau memang perlu, saya dana yang ada biasanya saya akan dahulukan. Karena memang kita ini bisnis tanpa mempunyai modal uang, modalnya modal nekat saja kawan-kawan. Oke, lanjut dari sisi sininya udah memotong. Nah, saya ini juga ada merubah dari penggunaan gas yang kecil, gas, benar, gas melon, pindah ke gas besar nih guys. Nih, secara harga
jatuhnya lebih mahal. Tapi secara waktu, secara kegunaan, efisiensi ini lebih murah. Pilihan. Kenapa? Karena kalau ini satu tabung itu aku bisa sampai 7 kali produksi. Ya, si Bunda bisa sampai 7 kali produksi. Sedangkan kalau gas melon cuman 2 kali produksi. 2 kali produksi. Secara harga rupiah memang akan lebih murah melon. Tapi secara waktu, karena kita harus gonta-ganti, harus beli dan bawa-bawa gasnya, kita sangat dirugikan. Nah, kalkulasi saya itu lebih penting meminimais itu. Karena waktu, bayangin berapa kali waktu yang harus saya tempuh. Terus kedua, gas melon itu memang sebenarnya diperuntukkan untuk yang kurang mampu sebenarnya. Nah, kita UMKM ini sebenarnya disarankan sebaiknya menggunakan gas yang non subsidi, teman-teman. Terkadang mental kita, kalau mental kita yang masih mengharapkan sesuatu. Nah, kalau bahasanya itu ya bukan mental entrepreneur, tentunya kita selalu memikirkan wah yang murah. Padahal satu sisi memang kita sebaiknya tidak itu, karena jatahnya itu untuk memang diperuntukkan pemerintah untuk orang-orang yang nggak mampu gitu, teman-teman. Nah, kalau kita bukan berarti kita udah mampu ya. Tapi kalau mental kita mental entrepreneur, tentunya harus seperti itu. Karena apa? Kalau kita merasa kita udah harus mampu, maka kita harus ada effort lebih, berkaryanya juga luar biasa semangat, dan insya Allah akan dimampukan sama Allah. Tadinya kita berpikir sama, mahal, rugi gitu kan. Tapi satu sisi saya buka pola pikir saya, bahwasanya enggak loh, kita harus merubah mindset ini supaya kita lebih maju, lebih berkualitas, hasilnya lebih oke, dan tentu ternyata bisa memotong waktu untuk produksi juga. Selain waktu ininya juga lebih, waktu bikinnya lebih dipotong, waktu mengganti gasnya pun juga terpotong ya. Sekali ini bisa 7 kali, berarti ya bisa seminggu, kurang lebih begitu kan, kalau misalkan seminggu bikin 7 kali. Tapi kalau gas itu berapa kali kita harus beli? Ya 4 kali berarti. Nah, jadi ada waktu pergantian 4 kali, itu udah memotong waktu kita produksi gitu, teman. Jadi di balik yang satu sisi kelihatan mahal, tapi nyatanya justru lebih efektif, jatuhnya akan lebih menguntungkan. Apalagi buat long term ya, teman-teman semua. Ya begitulah, kita belajar wirausaha, belajar entrepreneur ini terus selalu ada hal-hal baru yang kita bisa pelajari. Dan pelajaran itu datang langsung tanpa kita harus mencari-cari. Bener gak, Bun? Dulu si Bunda bikin kayak gini aja tuh, aduh salah mulu. Udah kacangnya dasar, rasanya belum pas. Waalaikumsalam. Kak Ida, aduh aku lupa. Nah, ini Kakak Ida datang untuk membantu. Aduh, ini udah mau matang nih. Jadi yang dibutuhkan sekarang itu Kak Ida, supaya cepat nanti adem, ini mau tak isiin nanti ke dalam plastik, adalah ini kan udah matang, udah tinggal aku matiin. Adalah proses pendinginan yang cepat. Aku butuh kipas kan. Nah, aku butuh kipas. Tapi kabel panjangnya ada di Wondes. Nah, tapi aku takutnya lagi dipakai Pian buat Marut. Sekarang aku akan telepon Pian dulu. Kalau misalkan ternyata Marut kan nggak perlu kabel dia. Nggak kayak aku. Dia ngikutin aku kok, udah ngikutin tak ajarin. Kenapa? Biar cepat, biar nggak berantakan di ruang produksi. Kan di gudang, di tempat cuci piring Marutnya dia, bukan diproduksi. Oh, kirain. Di dapur itu ada colokan. Oh, Rani, si Mas Pian udah selesai belum make kabel rollnya? Kalau misalnya udah selesai, aku mau pakai buat dinginin bumbu kacang supaya cepet dingin. Apa namanya? Mau diambil Kak Ida? Besok. Mau diambil Kak Ida? Enggak, ini kesini. Kak Ida udah dari Wondes. Oh, mau diambil Kak Ida. Jadi aku ngadon, atau enggak? Pian lagi ngapain Pian? Packing. Sebentar dong, tolong kerekin kabel dulu. Ya udah Rani. Tolong kerekin kabel, soalnya Kak Ida Rani tolong naik ke atas ya. Enggak, dikerek aja. Naik ke atas.
Soalnya biar cepet sama Kaida biar sambil diaduk-aduk terus sambil dikipas. Yuk, makasih.